Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semua hadir ya. Jadi sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu akan menyinggung tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas mengenai apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai definisi teks fabel, struktur teks fabel, ciri-ciri teks fabel, dan juga contoh teks fabel. Apakah di sini ada yang masih ingat fabel itu apa? Benar sekali, fabel adalah sebuah cerita binatang yang menyerupai kehidupan manusia dan di dalamnya biasanya terdapat pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk ke materi laporan hasil observasi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari teks laporan hasil observasi sendiri. Yang pertama, setelah membaca teks laporan hasil observasi, peserta didik diharap dapat mengidentifikasikan konsep laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi dengan tepat. Dan yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan ide pokok teks laporan hasil observasi dan juga menyusun rangkuman dari isi teks laporan hasil observasi. Baik, jadi di sini kita akan membahas materi mengenai laporan teks hasil observasi. Poin-poin penting yang akan kita pelajari dalam mempelajari teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama mengenai definisi teks laporan hasil observasi, yang kedua ada ciri-ciri kebahasaannya, yang ketiga ada struktur, dan yang keempat ada contoh dari teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke materi teks laporan hasil observasi, kalian bisa buka buku ini. Nanti di dalam buku ini juga terdapat materi-materi mengenai laporan teks hasil observasi. Tapi nanti akan Ibu jelaskan juga. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih teks laporan hasil observasi itu. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah catatan atau naskah mengenai sesuatu yang ditulis melalui pengamatan atau peninjauan. Jenis teks ini biasanya menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai hewan, tumbuhan, manusia maupun sebuah peristiwa. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Judul dalam sebuah teks laporan hasil observasi menceritakan tentang informasi keseluruhan dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua ada pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks laporan hasil observasi yaitu mengklasifikasikan secara umum apa yang dibahas dalam laporan hasil observasi tersebut. Yang ketiga ada deskripsi bagian, yaitu bagian yang menggambarkan mengenai fenomena atau benda yang sedang dibahas. Dan yang keempat ada deskripsi manfaat, yaitu berisi mengenai fungsi dan juga manfaat dari setiap objek yang dibicarakan dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu memakai kata frasa nomina. Yang kedua, menggunakan verba relasional. Yang ketiga, memakai kata penghubung. Yang keempat, afiksasi. Dan yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Sekarang kalian buka paket halaman 9. Di situ terdapat teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Dan juga bisa kalian lihat di situ terdapat pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat pada teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang tersebut. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, maka akan Ibu beri tugas
membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti kalian mencari satu teks laporan hasil observasi dari internet. Setelah itu kalian uraikan mana pernyataan umumnya, mana deskripsi bagiannya, dan juga mana deskripsi manfaatnya. Lalu nanti kalian tambah juga ciri kebahasaannya. Untuk tugas, apakah juga ada yang mau ditanyakan? Jika sudah tidak ada, maka bisa Ibu simpulkan mengenai pembelajaran kali ini. Jadi, pembelajaran kali ini kita membahas mengenai definisi teks laporan hasil observasi, ciri-ciri, dan juga struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks, catatan atau naskah mengenai sesuatu yang ditulis melalui pengamatan atau penelitian. Jenis teks ini biasanya mendeskripsikan hewan, benda, tumbuh-tumbuhan, manusia, bahkan peristiwa. Jadi, materi minggu depan kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Sedikit Ibu jelaskan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat ataupun gagasan yang bertujuan agar orang lain itu mengerti akan pendapat yang akan disampaikan oleh penulisnya tersebut. Baik, sekian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.